Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi hari ini bisa kembali bersama dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, wa biqaulina dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya juga sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada beliau habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang beliaulah yang senantiasa jadi idola kita, senantiasa menjadi harapan kita kelak di yaumul qiyamah kita bersama-sama dengan beliau masuk bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengajian yang telah lalu, hari yang lalu, tentang taubat ya Bapak Ibu ya, di mana sudah banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang taubat. Taubat itu akan diterima selama orang itu memiliki keinginan yang kuat. Kemudian semasa nyawa kita masih ada sebelum sampai di tenggorokan, dan sebesar apapun dosa kita kepada Allah, manakala kita ini mau bertaubat sungguh-sungguh, maka taubat kita akan diterima Allah. Nah itu. Untuk pagi hari ini kita masuk di bab yang baru, yaitu babus sabri, bab sabar. Ini juga kalimatnya sedikit tapi berat untuk diamalkan ya. Ada namanya ikhlas, itu juga sedikit tapi juga susah. Sabar juga demikian. Babus sabri, bab sabar. Apa sih sabar itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa sabar itu? Pokoknya ya sabar Pak, itu aja ya. Pokoknya sabar ya sabar. Sabar itu ada kalanya menahan amarah, itu sabar ya. Jadi menahan apa? Dari segala kesusahan juga sabar. Jadi sabar itu pada intinya adalah menahan sesuatu yang tidak enak. Ya, sehingga itu memang susah dan berat. Karena orang bisa menahan sesuatu yang tidak enak itu memang perlu persiapan ya. Kita itu perlu disiapkan untuk menjadi orang yang sabar. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesabaran ya, diantaranya ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Isbiru, bersabarlah kalian. Kalau sudah kita bisa bersabar, wasabiru, dan ajaklah orang untuk bersabar. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan. Sabar di dalam menjauhi larangan Allah itu juga sabar. Sabar untuk melakukan perintah Allah ini juga perlu sabar.
Jadi kita harusnya pagi-pagi setelah sholat subuh terus pulang, terus ambil bantal, tarik selimut lagi, terus tidur. Ya, tapi kita masih tetap di sini. Ini juga sabar, perlu kesabaran. Dan dalam ayat yang lain, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was sabarat wa basyiris sabirin. Sungguh Allah, ya, walanabluwannakum, sungguh aku Allah ini yang berfirman. Sungguh aku akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Tidak ada manusia yang enggak diuji di dunia ini. Saya sering katakan, memang dunia ini darul masalah dalam hadis yang lain. Dunia ini tempatnya masalah. Ya. Sebelum kita dulu menikah itu ya rasanya juga masalah. Sudah menikah juga ternyata banyak masalah. Gitu. Sudah menikah ditanya orang belum punya anak, ya masalah juga gitu ya. Orang setiap ketemu anaknya berapa itu, ya masalah juga jadi masalah. Begitu punya anak juga banyak masalah juga dari anak-anak. Ini memang begitu dunia ini. Orang kaya juga banyak masalah. Yang miskin ya apalagi ya, tambah banyak masalah. Ya, punya duit ada masalah, apalagi nggak punya duit malah banyak masalah. Itulah dunia. Masih muda masalah, nanti sudah tua juga sudah masalah ya. Mau belum pensiun masalah, sudah pensiun juga masalah. Maka sudah itu alhamdulillah ini. Ya. Sudah. Maka yang paling benar bagaimana hadapi masalah itu tanpa masalah juga ya, nggak usah jadi ya seperti apa itu pegadaian ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi anggap bahwa itu tuh dijalani saja. Masalah-masalah itu tidak perlu kita menghindari sebuah masalah, tapi jalani saja. Masalah itu akan selesai ya. Dan Allah itu tahu sebatas mana kekuatan kita itu menghadapi masalah, itu yang paling inti. Allah uji kita itu pasti Allah ngerti. Oh sampai di sini nih kapasitasnya. Ibarat pembuat motor itu tahu, gitu ya. Tapi kadang-kadang ini kan yang naik motor ini yang aneh-aneh, kurang kencang diganti mesin, ya kan? Nah, suaranya kurang nyaring diganti knalpot, akhirnya rusak motornya, ya. Padahal yang buat motor ini sudah style, dia itu sudah, oh ini kekuatannya sekian, kalau dalam kecepatan sekian ini keseimbangannya itu sudah diukur semua. Tapi yang naik motor ini kadang aneh-aneh ya, yang spionnya dibuang lah, yang ini ya itu ya sama kita manusia kadang inginnya kita itu kan apa ya, lewat dari apa yang telah Allah tentukan, sehingga kita ini menjadi banyak masalah ya, banyak masalah. Ini di Allah itu akan menguji kita dengan masalah-masalah bisyai'in. Di antara masalah itu apa? Minal khauf, perasaan takut ya, perasaan takut kita ini takut miskin, kita ini takut sakit, kita ini takut nanti kalau punya anak enggak makan bagaimana ya, pokoknya banyak itu. Jadi minal khauf, ada perasaan takut. Minal khaufi wal ju' ya, lapar. Banyak orang yang takut kelaparan ya, sampai karena saking takutnya cari uang yang haram pun jadi karena takut kelaparan. Aku takut kelaparan kan uangnya banyak. Iya, maksudnya kelaparannya 7 turunan setelahnya gitu ya, dia kumpulkan banyak-banyak untuk keturunannya setelahnya itu, sampai mencari uang sebanyak-banyaknya walaupun dengan cara yang tidak baik. Ini karena takut. Wa naqsim minal amwal, dan kurangnya harta benda. Jadi orang itu menganggap masalah dan akan takut ya, menjadi ujian dengan dikurangnya harga benda, kekurangan, menjadi takut jadi miskin ya. Dan kalau kita kaji itu orang miskin itu banyak keistimewaan ya.
Orang miskin itu banyak keistimewaan. Banyak istimewanya diantaranya orang miskin itu doanya terkabulkan. Makanya Rasulullah menganjurkan kita cintailah orang miskin, temanilah mereka orang miskin. Rasulullah itu hobi, ya, hobi dengan orang miskin, hobi duduk-duduk bersama mereka, makan bersama mereka, karena doa mereka itu ijabah. Bisa jadi kita ini ataupun orang yang sukses ya, itu bukan karena ini, tapi karena doanya orang-orang miskin. Ini karena dia rajin memberi, ya, rajin infak, memberi sedekah kepada orang yang kekurangan, sehingga mereka angkat tangannya kepada Allah, ya, dan doanya terkabul. Ya Allah, berilah keberkahan kepada saudara ini karena telah menolong kami, ya. Doanya dikabulkan Allah, ya. Jadi itu doanya orang miskin. Tapi ada yang protes, Pak Ustadz, kalau memang doa mereka terkabul, kenapa enggak mendoakan dirinya sendiri supaya jadi kaya? Ya. Kok masa jadi miskin terus enggak mendoakan dirinya? Memang begitu. Doa itu kadang-kadang enggak manjur, ya, enggak manjur untuk dirinya sendiri, tapi manjur untuk orang lain. Jadi begitu, orang miskin itu kalau mendoakan orang lain itu makbul, tapi untuk dirinya sendiri tidak, ya, dalam artian urusan itu ya, samalah bapak ibu guru itu juga sama. Kadang-kadang itu anaknya orang lain bisa dibikin pinter, anaknya sendiri nggak jelas. Ada begitu tuh, ya, anaknya orang lain bisa juara kemana-mana, wah ikut olimpiade di mana-mana, anaknya sendiri ini loh nggak jelas. Ada Pak Ustadz juga kadang begitu, ya. Anaknya orang lain pinter ngaji, malah anaknya sendiri, kalau ngajarin anaknya orang lain sabar gitu ya, ini ibu-ibu itu, tapi kalau ngajarnya sendiri itu ya dimarah terus, ya, dimarahin, kasihan anaknya, korban, ya. Jadi Allah akan menguji dengan perasaan kurangnya harta benda. Jadi itu tadi keistimewaannya. Di antara keistimewaan orang miskin lagi itu ya, dia lebih duluan masuk surga. Ya, orang-orang kaya masih ngitung, ya, dolarnya, ya, orang-orang miskin sudah diam di sana dengan enaknya. Nah, tapi untung orang yang dermawan sama orang-orang miskin, supaya apa? Didoakan, ya Allah jangan banyak-banyak dihitung, itu kasihan, itu dia dulu menolong saya gitu, ya, itu dapat syafaatnya orang-orang miskin. Itu ya. Wa naqsi minal amwal wal anfusi, dan mati, kematian. Jadi bahwa dianggap kematian adalah problem. Kematian itu adalah menakutkan, ya. Kalau kita ini ya siap saja, ya, kita siap saja. Nanti persiapkan diri kita untuk menjemput itu, mau nggak mau, bisa nggak bisa, ya, di mana saja, ya, penting ya siap saja, karena kita semua muaranya akan ke sana. Banyak orang yang takut, ya, takutnya, Ustadz, saya takutnya itu ya karena bekal kita belum cukup gitu, ya, makanya dicukupkan, ya, kan gitu. Ya, dengan berbagai macam cara Allah mengambil. Ini Allah akan uji itu. Wasamaroti, dan apa ini, kurangnya buah-buahan, atau dalam istilah paceklik lah gitu, ya, kurang. Wabasyiris sabirin, tetapi Allah akan memberi kegembiraan bagi orang-orang yang mau bersabar. Jadi itu tadi, sabar itu memang berat. Banyak ayat-ayat lain, ya, masih innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Bighairi hisab itu tanpa batas, tidak ada hitungannya, pokoknya luas. Ya, baik itu sabar yang bagaimana, sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi kenyataan hidup, sabar dalam segala hal. Ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita lanjutkan pada hadis yang pertama. Wa an Nabi Malik al Haris bin Asim al Ashra'i radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-zuhuru syatrul iman. At-tuhuru ya, at-tuhuru ya. At-tuhuru syatrul iman. Ya, ini ada yang syatrul iman, ada yang minal iman. Di kebersihan itu sebagian daripada iman. Tidak hanya bersih, kebersihan secara kebersihan dari sampah, tapi bersihnya hati. Nah, bersihnya hati dari kotoran-kotoran itu, ini juga minal iman. Ini kebagian dari iman utama. Ini kalau kotoran sampah itu gampang terdeteksi, tapi kadang kotornya hati ini susah. Walhamdulillahi tamlaul mizan, dan bacaan hamdalah, alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Artinya syukur kita kepada Allah. Ya, kita ini kalau kita ingat nikmatnya Allah yang Allah berikan, itu pasti kita bersyukur. Kita lahir itu bawa apa? Ya kan, tidak bawa apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa tidak ada seluruh jamaah kita Perumnas 4 semua ini yang lahir sudah pakai baju, kan tidak ada. Semua telanjang lahirnya, semua. Tidak bawa-bawa. Allah kemudian beri pakaian, Allah beri rezeki makanan, Allah beri nafas gratis, semuanya. Jadi kalau mengaku dirinya miskin itu sebenarnya ya harus malu sama Allah lah. Ya. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi tamlaul mizan, memenuhi timbangan kita nanti di akhirat. Makanya kalau kita setelah sholat kan baca 33 kali alhamdulillah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'a ma bainas samawati wal ardh. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah ya, bisa dilanjutkan wala ilaha illallah wallahu akbar juga boleh ya. Itu mereka dua kalimat ini tamla'ani au tamla'a ma bainas samai wal ardh, memenuhi antara langit dan bumi. Ya, subhanallah subhanallah subhanallah. Biasa Nabi sholat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau kita kalau tahlilan itu apa itu? Yang kalimatani khafifatani fil lisani saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman annahuma subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ada dua kalimat yang ringan. Jadi kalimatani khafifatani fil lisan itu ringan di lisan kita. Kita ucapkan itu enggak sulit, enggak susah. Ya. Saqilatani fil mizan, memberatkan timbangan kita. Habibatani ilar rahman, sangat disukai oleh Allah. Apa itu? Yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalimat subhanallah walhamdulillah tamla'ani ya aw tamla'a ma bainas sama, memenuhi langit dan bumi. Wassalatu, adapun salat kita itu nurun, jadi cahaya. Jadi bahasa cahaya ini luar biasa. Jadi ada beberapa yang cahaya itu. Al-ilmu juga nurun, as-salatu juga nurun. Coba kita perhatikan, Pak. Kita bisa melihat itu karena apa? Karena mata kita? Iya, salah satunya. Tapi mata itu tidak akan berguna kalau tidak ada cahaya. Coba Bapak di tempat yang gelap gulita, Bapak bisa melihat. Walaupun pakai kacamata double ya, yang plusnya berapa ya, nggak akan bisa melihat karena nggak ada cahaya. Cahaya itu untuk supaya mata kita bisa melihat. Yang dibicarakan di sini karena sholat, maknanya matanya bukan mata kita tapi mata hati kita. Orang yang biasa melakukan sholat, yang mempunyai ilmu itu akan terarah karena apa? Mata hatinya bisa melihat. Ya, maka menjadi nur, cahaya. Jadi kita terbantu itu karena ada cahaya, bisa melihat, oh ini warna hijau, ini warna kuning, warna putih, dan warna apapun bisa kita lihat karena ada cahaya. Demikian dengan sholat hati kita ini begitu.
Kalau kita kan ini untuk sholat, kita sholat ya, apalagi sholat 5 waktu nggak pernah ditinggal, hati kita ini akan menemukan cahaya dan akan melihat, mata hati kita akan melihat, bisa membedakan mana baik, mana yang buruk, mana yang tidak layak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Akan bicara, karena kata hati itu tidak akan bohong. Orang yang mencuri misalnya, itu dia mata hatinya tahu, dia tahu bahwa ini pasti dilarang, ini tidak boleh, ini tidak halal dan lain sebagainya. Orang yang korupsi juga demikian, dia tahu korupsi itu tidak boleh, ini saya sudah menipu, ini sudah tahu. Tapi karena itu tadi mata hatinya tertutup, walaupun bicara kayak apa dia nggak lihat gitu. Ya. Maka sholat ini untuk kita hayati, untuk kita lakukan. Selain itu, sholat juga bisa mencegah perbuatan yang tidak baik. Maka sholat jangan ditinggalkan, keluarga kita, anak-anak kita. Tapi kadangkala ada yang bicara, ya sholat terus tapi maksiatnya jalan terus. Bukan sholatnya yang salah, tapi mungkin penghayatan dalam sholatnya perlu diperbaiki, tujuan sholatnya perlu diperbaiki, ya seperti itu. Sholatnya jangan jadi modus, ya. Jadi was-sholatu nur, was-shodaqatu burhanun. Sedekah itu menjadi dalil, menjadi bukti. Ya, sedekah kita menjadi bukti bahwa kita ini beriman, kita ini menurut melakukan perintah-perintah Allah, jadi bukti kita. Wasabru, dan sabar ini dhiyaun. Jadi tadi ada nur itu cahaya, dhiya juga cahaya. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Di dalam Arab itu nurun, jadi wal qamara nurun. Bulan itu memiliki cahaya. Tapi kalau wasyamsu dhiyaun, matahari juga memiliki cahaya. Beda enggak cahayanya matahari dengan bulan? Bulan ini memiliki cahaya sendiri atau pantulan? Pantulan dari matahari. Kalau dhiya itu sumber cahaya. Dan selain itu cahayanya matahari itu ada panas, ada panasnya. Itu makanya di sini as-sabru, sabar itu dhiya bukan nur. Tapi kalau sholat kan tadi nur ya. Itu. Ini beda, cahayanya sejuk, kalau dhiya ini bahayanya membakar. Perlu usaha yang keras. Ya, ini bisa diartikan seperti itu. Jadi cahayanya itu cahaya yang membakar. Jadi sabar ini memang ya pahit, karena usaha harus usaha. As-sabru kas-sabiri. Sabar ini bagaikan sabir. Sabir itu tumbuh-tumbuhan. Saya lihat di sabir itu kayak buah kaktus, kayak pohon kaktus gitu ya, apa ini yang ada duri-durinya kaktus ya. Itu pahitnya kayak begitulah gitu ya. Pokoknya pahit gitu. Maka dia dikatakan dhiya. Dhiya itu cahaya yang membakar juga menjadi sumber cahaya. Ini sabar. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Wal Qur'anu, adapun Quran ini yang kita baca tiap hari ini, itu hujjatun laka, akan menjadi hujjah laka yang membela kita. Hujjah itu apa? Kalau kita mungkin di dunia ini ya kalau untuk pembela hukum itu pengacara lah itu. Yaitu akan dampingi kita nanti di hadapan Allah ini. Akan mendampingi kita menjadi pengacara kita. Kita nggak ngomong, ya nggak usah ngomong terus, yang ngomong sudah Qur'annya. Jangan ini dulu baca saya terus waktu di dunia, ya Allah jangan kau siksa. Menjadi pembela, ya menjadi pembela. Ini namanya syafaat, ya syafaatul Qur'an, ya syafi'an, ya wal Qur'anu syafi'an li ashabi. Quran akan menjadi syafaat, penolong bagi orang-orang yang selalu membacanya. Tapi tidak hanya laka menjadi kita membela kita, tapi wa alaika. Wah, ini yang
wa alaikum untuk menghancurkan kita. Kenapa begitu? Ya, dia pintar, baca Qur'annya bagus, tapi kelakuannya tidak bercermin kepada Al-Qur'an. Ya, dia tidak mengamalkan isi Al-Qur'an. Nah, ini wa alaika bisa mencelakakan kita. Jadi laka dan alaika itu bedanya dalam bahasa Arab juga begitu. Makanya bahasa Arab itu bahasa yang paling unik, bahasa yang paling luar biasa, ya, bermakna satu hurufnya itu berbagai arti. Tilaka untukmu, alaika juga untukmu, tapi beda keberuntukan. Kalau alaika ini mencelakakan kita, wa alaika, ya. Maka kalau kita doa pengantin apa? Barakallahu laka wa baraka alaika, yang kedua itu ya, barokah mudah-mudahan berkah, laka untukmu. Laka itu artinya kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga, ada kebaikan jadi berkah. Terus dilanjutkan dengan wa baraka alaika, ala pakai alaika, dan juga keberkahan kepadamu, ujian-ujian nanti yang tidak enak dalam rumah tangga pun jadi berkah. Doanya Rasulullah itu komplit, jadi berkah semua baik dan buruk dalam rumah tangga. Sebenarnya seperti itu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Doa Quran begini, wal Qur'anu hujjatul laka wa alaika. Quran ini menjadi hujjah kita, pembela kita, atau justru Quran ini bisa menjadi mencelakai kita nanti. Karena itu tadi. Contohnya apa lagi? Doa, ya apa ini? Hadis Rasul tentang apa ini? Nah, tentang melihat hal yang tidak baik. An-nadhrul awwalu laka wa alaika tsaniyah. Melihat yang pertama itu aku anggap rezeki, wa alaika, dan menjadi bencana, wa alaika tsaniyah. Kalau kamu ulangi yang kedua jadi wa alaika, jabab dosa. Bapak Raub misalnya jalan-jalan ke Abi, taruhlah gitu. Terus ada orang pakai mungkin bajunya tembus pandang misalnya, atau yang di atas apa ini lutut, nah, terus nggak sengaja lihat. Lah ini masuk yang pertama. An-nadhru, melihat yang pertama itu laka, itu rezeki. Nah, ya Pak Raub ya. Tapi wa alaika tsaniyah, jangan kau ulangi. Lah ini yang bahaya, sudah lihat, bagus ya, dilihat lagi. Wa alaika tsaniyah, yang kedua itu kalau kau ulangi jadi dosa. Oh gitu ya. Jangan terus barang bagus sayang kalau nggak diulang ya. Kira-kira kalau lihat begitu diulangi atau terus astagfirullah gitu ya. Astagfirullah tapi matanya ditutup separuh ya. Ya itu. Jadi ini antara laka dan alaika. Di sini Al-Qur'an, hadis ini sudah begitu. Al-Quran itu dua kemungkinan, bisa menjadi hujjah bagi kita, bisa juga menjadi musuh kita kalau kita tidak sesuai. Ya kita berdoa saja ya, mudah-mudahan Quran menjadi syafaat bagi kita semua. Kulun nasi yagdu, setiap manusia itu setiap pagi fabai'un nafsahu, ada yang menjual dirinya ya. Famu'tikuha, ada yang memerdekakan dirinya. Aumu bikuha, bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Jadi manusia itu ada yang pagi-pagi sudah menganiaya dirinya sendiri dengan berbuat yang tidak baik, dengan berbuat dosa, berbuat maksiat ya. Ada yang memerdekakan dirinya, dia berbuat kebaikan ya. Aumu bikuha, menghancurkan dirinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ya, ini jadi bab sabar ini panjang Pak, hadisnya banyak sekali. Jadi pada intinya adalah dari hadis ini ada beberapa tadi ya yang kita perlu fahami. Itu diantaranya tadi adalah banyak berzikir kepada Allah ya. Kemudian menjaga sholat ya, sedekah. Dan yang di sini tadi ada kita senantiasa berusaha untuk bersabar ya, bersabar dalam segala hal ya, apalagi sih kita yang mau cari gitu ya, kita ini tua baru tidak sabar lagi ya.
Kalau masih muda agak sabar sedikit masih pantas lah. Kalau sudah kayak kita begini nggak sabar tuh kayaknya sudah nggak pantas, bukan baju kita lagi lah gitu ya. Nah, kita harus bersabar dalam setiap masalah, setiap apapun yang Allah berikan sama kita, bersabar dalam musibah, bersabar dalam taat, bersabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan satu hadis yang saya baca tadi mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehadiran keseharian kita, dan demikian juga kita berlatih senantiasa untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Demikian, dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.